Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan, membuka channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar sambungan materi mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kebutuhan psikososial, seksualitas, dan spiritual. Nah, ini untuk slide tentang 3 materi ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi di materi yang satu lagi ya tentang penyakit terminal dan menjelang ajal setelah materi ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya, agar perkuliahan kita ya secara asinkronus melalui channel YouTube saya ini bisa menjadi berkah ya dan menjadi amal soleh ibadah untuk kita semua ya. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa dicukupkan, teman-teman, mungkin Ibu lanjut saja ya materinya. Eee, kita awali dengan kebutuhan psikososial dulu. Jadi manusia adalah makhluk biopsikososial yang unik dan menerapkan sistem terbuka ya, serta saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Manusia pun memiliki status emosi ya. Kebutuhan akan inklusi merupakan kebutuhan untuk menetapkan dan memelihara hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Selain itu, manusia juga membutuhkan kontrol ya untuk menentukan dan memelihara hubungan yang memuaskan dengan orang lain dengan memperhatikan kekuasaan, pembuatan keputusan, dan otoritas. Selanjutnya ada juga kebutuhan afeksi ya, yaitu seorang membangun hubungan saling memberi dan saling menerima berdasarkan ada rasa saling menyukai. Nah, ada teori psikososial yang terkenal ya terkait eh, ya materi ya teori grand teorinya ya untuk psikososial ya tokohnya yaitu Erik H. Erikson. Ya, berasumsi bahwa perkembangan kepribadian manusia ini yang pertama terjadi sepanjang rentang kehidupan dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan dengan orang lain, dan yang ketiga adalah ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan seseorang mengatasi krisis yang terjadi pada setiap tahapan sepanjang rentang kehidupan. Apakah Anda sudah paham tentang kebutuhan psikososial? Nanti kita sama-sama bahas ya dari pengertian dulu. Apa sih pengertian dari psikososial? Adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu ya, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Masalah kejiwaan dan kemasyarakatan ini dapat terjadi sebagai perubahan sosial dan atau gejolak sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa. Nah, apa saja sih contoh masalah psikososial? Di sini ada psikotik ya, gelandangan dan pemasungan ya, ada penderitaan dan gangguan jiwa. Nah, masalah pada anak ini misalnya ada anak jalanan dan penganiayaan anak ya. Lalu selanjutnya untuk masalah anak dan remaja di sini tawuran, eee, kenakalan remaja, ya, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Lalu ada masalah seksual, di sini ada penyimpangan seksual, ya, ada pelecehan seksual, terus ada eksploitasi seksual, tindak kekerasan sosial, stres, ya, pasca trauma, lalu ada migrasi, ya, ada pengungsi migrasi. Lalu ada masalah usia lanjut, yang terisolir terisolir.
Selanjutnya ada masalah kesehatan kerja di sini ya, terkait kesehatan jiwa di tempat kerja, lalu penurunan produktivitas dan stres di tempat kerja, dan lain-lain seperti ya HIV/AIDS ya. Selanjutnya tahapan perkembangan psikososial. Nah, berdasarkan perkembangannya ada beberapa poin ya di sini ya. Mungkin teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat di modul ya, di modul yang Ibu berikan ya, di kolom materi lah nanti ya, eee, di link deskripsi YouTube ya, nanti akan Ibu sertakan, link Google Drive ya, silahkan teman-teman boleh, membaca ya sebagai bahan kajian ya. Modul ini didapatkan dari Kemenkes ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan bisa memperjelas ya materi yang akan kita pelajari sekarang. Nah, Ibu akan sebutkan saja ya untuk, eee, tahapan perkembangan psikososial ya. Jadi ada trust versus mistrust. Di sini ya percaya, versus tidak percaya. Lalu ada autonomy versus shame and doubt ya, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Lalu initiative versus guilt, di sini inisiatif dan rasa bersalah ya, versus rasa bersalah. Lalu industri versus inferiority ya, tekun versus rasa rendah diri. Lalu identity versus identity confusion, di sini identitas versus kebingungan identitas. Lalu intimasi versus isolation, di sini keintiman versus keterkucilan. Lalu selanjutnya ada generali generativity ya, generativity versus stagnation ya, bangkit, versus stagnan, dan terakhir adalah integrity versus despair ya, integritas versus putus asa. Nah, nantilah lengkapnya teman-teman ya untuk, penjelasan detailnya ya, boleh nanti teman-teman baca modul ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas konsep diri ya. Di sini dari pengertian dulu, konsep diri adalah citra subjektif dari diri dan pencampuran yang kompleks dari perasaan, sikap, dan persepsi, bawah sadar maupun sadar. Konsep diri memberikan kita keterangan, acuan yang mempengaruhi manajemen kita terhadap situasi dan hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini untuk pengembangan konsep diri di sini ya. Konsep diri dikembangkan melalui proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak variabel. Keempat komponen konsep diri ini adalah identitas, citra tubuh, harga diri, dan peran. Ya. Selanjutnya, komponen apa saja yang terdapat dalam konsep diri? Yang pertama ada identitas, ini mencangkup rasa internal tentang individualitas ya, kebutuhan dan konsistensi dari seseorang sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi. Lalu selanjutnya ada gambaran diri atau citra tubuh adalah bagian dari konsep diri yang mencangkup sikap dan pengalaman yang berkaitan dengan tubuh termasuk pandangan tentang maskulinitas dan feminitas, kegagalan fisik, daya tahan, dan kapabilitas. Lalu selanjutnya ada harga diri di sini ya, berasal dari dua sumber yaitu diri sendiri dan orang lain. Harga diri ini bergantung pada kasih sayang dan penerimaan. Lalu selanjutnya ada peran, mencangkup harapan atau standar perilaku yang telah diterima oleh keluarga, komunitas, dan kultur. Selanjutnya apa saja sih faktor-faktor pembentukan konsep diri? Di sini ada usia ya. Konsep diri ini terbentuk seiring dengan bertambahnya usia.
di mana perbedaan ini lebih sering berhubungan dengan tugas-tugas perkembangan. Lalu selanjutnya ada inteligensi. Inteligensia ya. Ini mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya ataupun orang lain dan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada pendidikan ya. Seorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan prestisenya ya atau, kepuasannya terhadap sesuatu ya. Lalu selanjutnya ada status sosial ekonomi. Ini seseorang mempengaruhi itu bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya. Lalu selanjutnya ada hubungan keluarga. Di sini seseorang yang mempunyai hubungan keluarga yang erat dengan seseorang anggota keluarga, ya ini akan mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. Selanjutnya nih dari orang lain ya, di konsep diri kita dipengaruhi oleh orang lain. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Bagaimana Anda mengenal diri Anda akan membuat konsep diri saya. Ya, selanjutnya ada kelompok rujukan ya atau reference group. Nah, ini kelompok yang secara emosional mengikat individu dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep dirinya. Selanjutnya, ini masih lanjutan dari faktor yang mempengaruhi konsep diri ya. Jadi ada teori perkembangan. Nah, ini konsep diri belum ada ya waktu lahir kemudian berkembang ya secara bertahap sejak lahir sampai mulai mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain ya. Selanjutnya ada significant other. Di sini orang yang terpenting atau yang terdekat dengan kita ya. Di mana konsep diri ini dipelajari melalui kontak dan pengalaman dengan orang lain. Belajar diri sendiri melalui cermin orang lain yaitu dengan cara pandangan diri ini merupakan interpretasi diri dengan pandangan orang lain terhadap dirinya, seperti itu ya. Jadi ada cerminan diri ya terhadap orang lain seperti itu ya. Lalu ada self perception ya atau persepsi diri sendiri. Nah, ini persepsi individu terhadap diri sendiri dan penilaiannya serta persepsi individu terhadap pengalaman akan situasi tertentu. Nah, apa saja sih gangguan dalam konsep diri? Nah, ini pengertiannya ya kalau, ada pasien kita atau seseorang ya yang mengalami gangguan konsep diri. Itu adalah suatu kondisi di mana individu mengalami kondisi perubahan perasaan, pikiran, atau pandangan dirinya sendiri yang negatif ya. Selanjutnya jenis-jenis gangguan konsep diri ya. Ada gangguan citra tubuh, di sini ya adalah perubahan persepsi tentang tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran, bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna ya dan objek yang sering kontak dengan tubuh. Gangguan ideal diri ini adalah ideal diri yang terlalu tinggi ya, sukar dicapai dan tidak realistis. Ya, ideal diri yang samar dan tidak jelas dan cenderung menurut. Lalu ada gangguan harga diri. Ini ya dapat digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri hingga kepercayaan diri, merasa gagal ya mencapai suatu keinginan. Nah, lalu ada gangguan identitas. Ini adalah kekaburan atau ketidakpastian memandang diri sendiri. Lalu selanjutnya ada gangguan peran. Ini ya adalah perasaan kehilangan pada tugas utama kehidupan yang disebabkan adanya kondisi atau keadaan yang menyebabkan perasaan kehilangan tersebut. Berikut karakteristik eh, konsep diri rendah. Menghindari sentuhan, atau melihat bagian tubuh tertentu. Tidak mau berkaca, ya, menghindari diskusi tentang topik dirinya.
lalu menolak usaha rehabilitasi, melakukan usaha sendiri dengan tidak tepat, mengingkari perubahan pada dirinya, ada peningkatan ketergantungan pada orang lain, tanda dari keresahan ya seperti marah, ya ada keputusasaan, di sini ya menangis, menolak berpartisipasi dalam perawatan dirinya, ya. Nah, kriteria kepribadian yang sehat, ya. Yang pertama adalah citra tubuh positif dan akurat, ya. Lalu ada punya ideal diri dan realitas, ya. Lalu ada konsep diri yang positif, harga diri yang tinggi, lalu ada kepuasan, penampilan peran, ya, individu yang punya kepribadian sehat ini akan dapat berhubungan dengan orang lain secara intim dan mendapat kepuasan, dapat mempercayai dan terbuka pada orang lain, serta membina hubungan interdependen. Lalu identitasnya jelas ya di sini ya, individu merasakan keunikan dirinya yang memberi memberikan arah ya, memberi arah kehidupan dalam mencapai satu tujuan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan seksualitas di sini ya. Kebutuhan seksual ya adalah kebutuhan dasar manusia berupa ya, eksperimen maaf, berupa ekspresi ya, sorry. Berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik atau feedback antara kedua individu tersebut. Nah, selanjutnya, apa saja sih aspek biologis ya? Aspek ini kita memandang seksualitas sih, konsep seksualitas itu seperti pandangan anatomi dan fisiologis dari sistem reproduksi ya. Kemampuan organ seks, dan adanya hormonal serta sistem saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan kebutuhan seksual. Nah, selanjutnya ada aspek psikologis. Di sini, aspek ini merupakan pandangan terhadap identitas jenis kelamin, ya, sebuah perasaan dari diri terhadap kesadaran identitasnya serta memandang gambaran seksual atau bentuk konsep diri yang lain. Selanjutnya aspek sosial budaya ya. Aspek ini merupakan pandangan budaya atau keyakinan yang berlaku di masyarakat terhadap kebutuhan seksual serta perilakunya di masyarakat. Nah, selanjutnya ada perkembangan seksual ya, yang kita bisa pelajari dari masa prenatal atau bayi ya. Yang pertama adalah tahap oral. Di sini ya, tahap oral terjadi pada umur 0 sampai 1 tahun ya. Kepuasan, kesenangan atau kenikmatan ini dapat dicapai dengan menghisap, menggigit, mengunyah atau bersuara ya. Jadi oral itu kan mulut ya. Jadi segala sesuatu dimasukkan ke dalam mulut. Selanjutnya adalah tahap anal. Nah, ini terjadi pada umur 1 sampai 3 tahun. Kepuasan pada saat ini terjadi pada saat pengeluaran feses ya atau sedang BAB. Selanjutnya tahap perkembangan seksual selanjutnya adalah pada masa kanak-kanak. Ya, di sini ada yang pertama ada tahap oedipal atau falik ini terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Nah, ini rangsangan terjadi pada otoerotis ya, yaitu meraba-raba bagian erogennya dan mulai menyukai lawan jenis ya. Selanjutnya adalah tahap laten. Di sini terjadi pada usia 5 sampai 13 tahun. Pada masa ini mulai memasuki masa pubertas ya.
pubertas dan berhadapan langsung pada tuntutan sosial. Sebenarnya kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi ya mengenai keterangan ya atau konsep tentang tahap valik tadi ya, teman-teman, bisa baca di modul ya teman-teman ya. Ini kan hanya apa namanya ya, hanya poin-poin pentingnya saja ya. Seperti itu. Jadi kalau belum paham tentang konsep ini, silahkan baca modul ya. Selanjutnya ada tahap perkembangan seksual di masa pubertas di sini ya. Masa ini sudah mencapai kematangan fisik dan aspek sosial dan akan terjadi kematangan psikologis ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bagaimana sih perubahan fisik dan psikis saat pubertas ya. Baik itu laki-laki dan perempuan, seperti itu ya. Dan mungkin di sini sebagai catatan ya, masa pubertas seseorang itu tidak sama, ada yang cepat, ada juga yang lambat ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi masa pubertas yaitu pengaruh lingkungan, kondisi medis tertentu dan asupan nutrisi, seperti itu ya. Selanjutnya, tahap perkembangan pada masa dewasa muda. Pada tahap ini, perkembangan fisik sudah cukup dan ciri seks sekunder mencapai puncaknya yaitu pada usia 18 sampai 30 tahun. Ya, di masa ini pun ya di masa dewasa muda ya biasanya banyak yang sudah menikah ya teman-teman ya. Dan pada dewasa muda ini juga sudah memiliki anak. Nah, berikut adalah, berbagai jenis penyimpangan seksual ya yang teman-teman bisa baca, ya poin-poin pentingnya. Untuk lebih jelasnya ada di modul ya. Yang pertama di sini ada pedofilia ya, ada eksibisionisme, sini ya, lalu fetisisme ya, lalu ada transvestisme, lalu ada sodomi, ada pornografi, ada transseksualisme, lalu ada voyeurisme atau skopofilia ya, lalu ada masokisme dan sadisme. Ini nggak Ibu baca ya penjelasannya, mungkin teman-teman nanti bisa baca saja. Penyimpangan seksual ya. Selanjutnya ada homoseksual dan lesbian, lalu ada zoofilia, ada nekrofilia, lalu ada koprofilia, lalu ada oral seks ya, lalu ada urolagnia, lalu ada felaksio, ada votorisme, lalu ada gronto dan frotage. Ya, itu banyak. Teman-teman kalau mau tahu jelasnya bisa lihat di modul saya ya. Modul yang saya lampirkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek aja. Lalu selanjutnya ada bentuk abnormalitas seksual akibat dorongan seksual yang abnormal. Yang pertama adalah prostitusi ya, lalu ada perzinahan, ada frigiditas, lalu ada impotensi, ejakulasi prematur, vaginismus ya, terus ada disparene, maaf ya agak-agak belibet ya Ibu bacanya ya, disparenia ya, terus ada anorgasme. Lalu ada yang ke-9 ini kesukaran koitus pertama, ya. Selanjutnya, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan seksual? Ini yang pertama, tidak ada panutan atau role model, ada gangguan struktur dan fungsi tubuh, kurang pengetahuan dan informasi, adanya penganiayaan secara fisik, adanya penyimpangan psikoseksual, konflik terhadap nilai dan kehilangan pasangan, ya.
Apa saja masalah yang berkaitan dengan seksualitas. Di sini ada diabetes mellitus ya atau masalah penyakit ya di sini ya. Apabila ada pasien yang mengalami ya sakit diabetes mellitus, maka ya jika laki-laki tadi akan kesulitan untuk melakukan ereksi ya karena neuropati diabetik ya atau mikroangiopatik ya. Sedangkan pada wanita itu ada penurunan hasrat lubrikasi vagina ya. Selanjutnya ini ada artritis ya. Di sini terjadinya kram, kaku, lelah, dan libido akibat obat steroid. Nah, bagaimana tindakan keperawatan yang kita lakukan ya? Oh, mohon maaf tadi Ibu kelewat satu ya. Jadi untuk yang pasien diabetes mellitus di sini ya, tindakan keperawatan yang dilakukan adalah memberikan dorongan ya untuk mengontrol metabolisme yang tepat, lalu anjurkan penggunaan jeli pelumas larut air pada wanita ya. Kalau untuk masalah kasus penyakit diabetes pada wanita. Ya, kalau untuk laki-laki tadi ya, masalah ejakulasi, jadi, eee, ereksi maaf ya bukan ejakulasi. Ereksi, jadi kesulitan ereksi ya untuk pasien yang diabetes. Nah, ini dianjurkan untuk konsul ya, konsul ke dokter supaya apa? Supaya tadi, diabetes penyakit diabetesnya ini bisa terkontrol, ya sehingga metabolismenya itu juga bisa terkontrol ya. Kalau misalnya tadi pasiennya itu bisa, minum obat misalnya atau, diberikan suntik insulin seperti itu. Selanjutnya tadi yang artritis ya. Yang pertama, ini jelaskan bahwa artritis tidak berpengaruh pada aspek fisiologi ya atau fungsi seksual. Yang kedua, sarankan pasangan melakukan hubungan saat obat mencapai reaksi ya. Karena kan orang yang artritis itu sangat nyeri ya di bagian kaki terutama ya sehingga akan sangat mengganggu aktivitas. Nah, reaksi sendi dengan mandi atau kompres hangat dan lakukanlah latihan rentang gerak ya. Lalu ajarkan bahwa libido atau hasrat akibat efek samping penggunaan obat. Lalu ada masalah yang berkaitan dengan seksualitas. Di sini selanjutnya ada hipertrofi prostat benigne atau BPH ya. Di sini terjadi ejakulasi retrograd ya karena kerusakan sphincter kandung kemih internal. Jadi yang sebelah sini ya sphincter itu ya yang rusak seperti itu ya. Tindakan keperawatannya sini jelaskan bahwa orgasme akan tetap terjadi lalu ada terapi ejakulasi ya akan menurun atau tidak ada dan urin akan keruh ya. Selanjutnya ada, penyakit kardiovaskuler di sini ya, terjadi kecemasan, takut tentang penampilan, nyeri dada ya, kematian dan, pengaruh hasrat rangsangan kepuasan pasangan untuk, menghentikan aktivitas seksual. Di sini ya kalau ada gangguan pada jantung biasanya ya. Tindakan keperawatan yang dilakukan di sini jelaskan bahwa infark tadi ya, adanya gangguan pada, kardio, ini tidak mempunyai efek langsung pada fisiologi, fungsi seksual. Ya, anjurkan aktivitas seksual biasanya yang paling aman adalah 5 sampai 8 minggu pasca infark. Hindari aktivitas seksual setelah makan banyak, minum alkohol, dan jelaskan berbagai obat yang dapat menunjukkan disfungsi seksual. Seperti itu ya. Jadi infak miokard tuh ya seperti apa namanya ya, jantungnya tuh ada yang menyumbat itu ya. Jadi ini aman
eee, aktivitas seksual ya pasca ada gangguan jantung itu paling aman dilakukan di, 5 sampai 8 minggu ya pasca ada gangguan di, jantungnya. Selanjutnya ada kebutuhan spiritual. Apa sih konsep spiritualitas? Di sini adalah spiritual memberikan kepercayaan ya setelah berhubungan dengan Tuhan. Kepercayaan selalu identik dengan agama, sekalipun ada kepercayaan tanpa agama atau ateis ya disebutnya ya. Bagaimana sih hubungan spiritual dan kesehatan? Ya, jadi dengan adanya tadi norma dalam atau aturan dalam agama ya di sini, maka akan menuntun kebiasaan sehari-hari ya dengan praktek ya tertentu dan pada umumnya berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan mungkin mempunyai makna keagamaan bagi klien ya. Contohnya apa ya? Kebersihan sebagian dari iman untuk yang agama Islam. Mungkin agama yang lain juga ada ya yang, dikaitkan antara kesehatan dan agama seperti itu. Selanjutnya hubungan, spiritual dan kesehatan yaitu sumber dukungan ya di sini ya. Sumber dukungan pada saat stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agamanya. Sumber kekuatan yang sangat diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakitnya, khususnya jika penyakit tersebut itu membutuhkan waktu penyembuhan yang lama, ya. Selanjutnya ada sumber konflik di sini ya. Pada suatu situasi bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan, seperti itu ya. Selanjutnya ada individu yang mengalami gangguan fungsi spiritual, ya, biasanya akan memverbalisasikan yang dialaminya untuk mendapatkan bantuan atau disebutnya verbalisasi distres. Ya, verbalisasi itu jadi mengungkapkan ya, verbal, secara ucapan, secara omongan seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada, lanjutannya ya. Di sini, klien tadi ya merasa cemas dengan hasil pemeriksaan ini menunjukkan adanya kemarahan ya setelah mendengar hasil pemeriksaan mungkin saja ya yang bersangkutan tadi pasiennya sedang menderita distress spiritual seperti itu ya. Jadi, istilahnya mah kan masalah itu kan datangnya dari Tuhan kita ya. Untuk apa sih ada masalah? Untuk mendewasakan diri kita. Jika diri kita ini tadi tidak menerima masalah, maka akan terjadi stres atau distress tadi ya. Nah, distress di sini gitu ya, karena, eee, kekecewaan kita terhadap Tuhan kita seperti itu ya, sehingga pasien tadi mengalami distress spiritual, seperti itu. Nah, ini untuk materi tadi kita belajar konsep, psikososial, lalu belajar konsep, seksualitas dan konsep, spiritualitas ya. Nanti ada materi lagi ya, satu lagi teman-teman ya, mengenai, konsep penyakit terminal dan, eee, menjelang ajal ya. Sebentar saya share materinya dulu ya. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana asuhan keperawatan ini pada klien dengan penyakit terminal dan menjelang ajal. Selanjutnya ini kita belajar dulu dari apa sih konsep dari penyakit terminal di sini ya. Penyakit terminal adalah suatu keadaan sakit ya di mana menurut akal sehat itu tidak ada harapan lagi bagi pasien ya untuk sembuh. Keadaan sakit itu dapat
dapat disebabkan oleh suatu penyakit atau suatu kecelakaan. Nah, apa saja sih jenis penyakit terminal? Di sini ya, seperti penyakit kanker ya, atau cancer. Selanjutnya adalah chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Selanjutnya ada stroke multiple sclerosis, ya stroke yang multiple ya dan terjadi pada pasien yang mengalami sklerosis. Selanjutnya akibat kecelakaan fatal dan tadi HIV AIDS ya yang sampai sekarang ya belum ketemu obatnya. Selanjutnya untuk konsep kehilangan dan berduka ya. Kematian tadi adalah suatu kejadian alami dan akan dialami oleh semua makhluk hidup. Bekerja dan merawat pasien dalam proses kematian dan baik untuk pasiennya ya dan keluarganya. Ini merupakan tugas yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena memang susah ya. Apalagi kalau pasiennya di rumah sakit ya dalam keadaan yang eee, keadaan yang berat gitu ya. Sehingga kita sebagai perawat juga harus, berempati ya, tapi bukan bersimpati ya, berempati kepada pasien. Jadi empati itu kan merasakan apa yang, pasien rasakan ya, rasa sedihnya itu. Tapi kita tidak, terlalu deep ya, deep, feelings gitu. Kalau sampai di feelings nanti, jatuhnya jadi nangis bareng di rumah sakit kan tidak ya, seperti itu. Jadi cukup berempati. Lalu ada kesabaran di sini ya dan keterlibatan di dalam adalah merupakan komponen penting bagi perawatan. Perawat yang merawat pasien dalam proses kematian kadang terhanyut dalam kondisi simpati dan yang ini yang harus ya dihindarkan. Nah, ini 3 istilah tentang kehilangan ya di sini ya. Berduka, mourning, dan kematian. Nah, apa saja sih jenis-jenis kehilangan? Di sini ya ada kehilangan yang aktual ya. Misalnya seorang kehilangan kaki ya, penglihatan atau kemampuan berbicara. Ini contoh kehilangan yang aktual ya. Jadi saat itu juga ya. Lalu persepsi kehilangan. Di sini contohnya adalah kehilangan nasib, peran, rasa percaya diri, prestasi atau harga diri ataupun konsep diri ya. Selanjutnya kehilangan maturasional. Ini terjadi sebagai hal yang normal dalam kehidupan. Nah, contohnya adalah pada saat anak mulai masuk sekolah atau diterima di universitas yang jauh dari rumah, maka anak dan orang tua merasa kehilangan karena kan jauh dari rumah ya, seperti itu. Lalu ada kehilangan situasional. Nah, ini terjadi dalam respon tiba-tiba, itu tidak diprediksi dan kejadian khusus yang memiliki kapasitas mengancam yang meliputi fisiologis, psikologis, dan keseimbangan sosial. Misalnya di sini adalah perceraian, ya, berpisah dengan keluarga, kelahiran anak, ancaman kehidupan, atau penyakit kronis dan kematian. Selanjutnya ada kehilangan objek eksternal, di sini misalnya keluarga yang kehilangan rumah yang terbakar, seorang anak menangis karena hewan peliharaannya tadi hilang, misalnya seperti itu ya. Terus ada kehilangan lingkungan yang dikenal. Nah, ini adalah bentuk kehilangan yang terjadi ketika berpisah dari lingkungan yang dikenal. Ya, contohnya pindah rumah seperti itu ya. Terus kehilangan orang yang masih ada hubungan. Kehilangan dikatakan terjadi disebabkan oleh orang yang mempunyai hubungannya, misalnya pasangan tetangga sudah menikah gitu ya. Orang hilang, orang berpisah, tuh.
Terus kehilangan aspek diri di sini ya, kehilangan atau perubahan yang terjadi akibat perubahan pada diri yang berkaitan dengan body image ya. Misalnya kepribadian, filosofi individu, pengalaman hidup, budaya, usia, nilai-nilai eh, dan sistem keyakinan. Selanjutnya ada konsep kehilangan di sini ya. Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah, di sini adalah sumber kehilangan. Ada objek eksternal, ada lingkungan, ada kehilangan seseorang ya, terus ada eh, untuk diri sendiri ya, misalnya sebagian anggota tubuh gitu ya, harus diamputasi misalnya ya. Lalu ada kehilangan ya seseorang yang berarti ya. Ini dampak dari kehilangan. Nah, jika terjadi tadi pada masa kanak-kanak, dampak kehilangan ini bisa mengancam mengancam kemampuan dan eh, perkembangannya menjadi regresi dan merasa takut ditinggal seperti itu ya. Terus masa remaja di sini dapat mengalami. Nah, selanjutnya ada masa remaja di sini ya, jika dampak kehilangan ini terjadi pada masa remaja, ini dapat mengalami disintegrasi dalam keluarga. Selanjutnya, dewasa tua ya. Adanya kematian pasangan hidup ini membuat semangat hidup menjadi menurun. Terus ini berduka ya, adalah bagian dari kehidupan manusia bersifat umum dan menjadi suatu jalan hidup. Berduka itu adalah respon total dari pengalaman emosional dari kehilangan dan dimanifestasikan dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Selanjutnya respon saat berduka. Nah, respon berduka sangat bervariasi ya pada setiap orang karena setiap manusia itu unik, teman-teman ya. Nah, lalu ini eh, perasaan dirampas ya, ini proses aktual seseorang mengikuti kehilangan yang terjadi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi saat tadi ya ada perasaan dirampas ya. Dan manifestasi klinisnya dijelaskan di sini ya. Mungkin teman-teman bisa baca ya, baik itu secara fisik, secara perilaku, kognitif, lalu ada emosional dan spiritual. Ini faktor yang mempengaruhi budaya. Apa saja itu? Ada model survival dunia, ada budaya, lalu ada peran jenis kelamin, status sosial, dan tadi ya keyakinan spiritual. Nah, ini tahapan berduka ya. Menurut Kubler-Ross di sini menggambarkan tahapan berduka terdiri dari 5 tahapan ya, diantaranya menolak, ya lalu marah, tawar-menawar, tertekan, dan menerima. Nah, ini teman-teman mungkin bisa baca nanti ya, ada di buku modul juga, di slide saya juga ada ya. Eh ini respon ya tahapan berduka menurut Kubler-Ross. Nah, ini gambarannya ya, jadi ada denial, ya anger, lalu bargaining, terus apa lagi? Tahapan depresi dan acceptance, ya denial, anger, bargaining, depresi dan acceptance. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan tabel awal ya. Jadi fase denial tadi adalah tidak mempercayai kenyataan. Jadi marah gitu ya. Selanjutnya
enger ya setelah itu tidak mungkin, saya tidak percaya itu. Jadi nggak denial itu kan, tidak menerima lah ya istilahnya. Setelah itu enger ya, marah ya. Fase ini seorang mulai sadar akan kenyataan dan menimpakan kesalahan pada orang lain. Kadang disertai perilaku agresif. Terusnya fase bargaining di sini ya seorang akan berkata, "Kenapa?" Gitu ya, "Kenapa ini terjadi?" Ya. Itu adalah fase bargaining. Selanjutnya ada fase depresi. Di sini yang menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, atau putus asa. Biasanya menolak makan, susah tidur, dan libido menurun. Selanjutnya ada fase acceptance. Fase acceptance ini adalah seorang menerima kenyataan yang terjadi dan biasanya akan berkata, apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Gitu ya, jadi ini mah sudah pada tahap menerima. Nah, usia dan dampak kehilangan. Nah, ini usia itu mempengaruhi pengertian dan reaksi kehilangan ya. Nah, ini tabel perkembangan ya sesuai dengan eee, perkembangan konsep kematian berdasarkan tahapan usia ya dari bayi sampai 5 tahun dan seterusnya. Ini teman-teman tinggal baca aja ya. Terus gejala berduka. Di sini, nah di gejala berduka itu terjadi distres somatik yang berulang ya. Ada rasa sesak di dada, ya tercekik, merasa kosong di perut, menarik nafas panjang, dan kehilangan kekuatan otot. Nah, ini pengkajian yang harus kehilangan dan berduka ya teman-teman ya, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap, akurat, yang dapat dianalisis dan diidentifikasi diagnosa keperawatannya yang tepat untuk klien yang mengalami kehilangan dan berduka ya. Perawat pertama ha perawat pertama yang pertama kali ini harus mengenal status kesadaran klien dan keluarga, gejala berduka, dan faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan. Berikut ada 3 tipe ya kesadaran, terdiri dari tertutup, mutual, dan terbuka. Kalau tertutup di sini ya, jadi klien dan keluarga tidak menyadari adanya kematian yang mengancam. Ya, mungkin mereka tidak mengerti mengapa klien sakit, ya. Lalu ada kesadaran mutual, ya. Eh, untuk yang mutual, ini klien, keluarga, dan tenaga kesehatan tahu bahwa prognosa penyakit adalah terminal, tetapi tidak membicarakan tentang itu, ya, dan berusaha tidak membicarakan tentang penyakit itu, ya. Selanjutnya ada kesadaran terbuka. Di sini ya, klien dan orang-orang sekitar tahu tentang ancaman kematian dan merasa nyaman mendiskusikannya. Ya, jadi sudah bisa diberikan intervensi ya untuk yang kesadaran terbuka. Peduli dan merawat klien yang menanti ajal adalah merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab bagi perawat. Nah, perawat perlu melibatkan keluarga pada klien yang kehilangan. Hmm. Nah, ini perawat itu perlu melibatkan keluarga pada klien yang kehilangan dan klien yang menderita penyakit terminal ya. Berduka itu adalah hal yang normal ya, ada respon emosional terhadap kehilangan adalah sangat subjektif. Itu perlu untuk kesehatan mental dan fisik ya. Jadi perawat memerlukan pemahaman akan kebutuhan klien yang akan meninggal. Antara lain keterampilan komunikasi dan juga perawatan tubuh klien sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Tindakan untuk melewati masa berduka di sini ya, membangkitkan harapan ya,
Yang kedua adalah berpartisipasi dalam memberi perawatan, ya, berbagi informasi dengan petugas lain ya, lalu memberikan dukungan moral, dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Nah, ini untuk yang kritis ya, adalah suatu kondisi yang mana pasien dalam keadaan gawat, tetapi masih ada kemungkinan untuk mempertahankan kehidupan. Untuk fase terminal di sini ya, fase akhir kehidupan klien, menjelang kematian atau sakaratul maut yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau panjang. Bagi setiap orang, kematian merupakan suatu kehilangan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Selanjutnya ada sakaratul maut di sini ya, adalah kondisi pasien menghadapi kematian yang memiliki berbagai keinginan dan harapan. Berikut tanda-tanda klinis menjelang ajal ya teman-teman ya, jadi hilangnya tonus otot, sirkulasi darah berkurang, lalu ada perubahan tanda-tanda vital, ada gangguan sensorik di sini ya, perubahan tingkat kesadaran, ada tanda-tanda klinis sesaat meninggal menjelang kematian ya. Di situ pupil membesar ya, tidak dapat bergerak, refleks hilang, nadi lambat dan lemah. Selanjutnya eh pernafasan stroke di sini ya, mengorok atau tidur, terus ada tekanan darah sangat rendah, mata membuka atau menutup sebagian. Nah, ini untuk kematian ya, kondisi berhentinya pernafasan, nadi, tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal yang ditandai terhentinya aktivitas listrik otak, jantung, paru ya. Orang yang ditinggalkan juga mengalami fase kehilangan penolakan, ada kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan menerima. Selanjutnya, perubahan postmortal. Postmortal itu adalah, yang dibutuhkan sebelum atau, setelah kematian ya. Postmortal itu setelah ya, setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian di sini ya, autolisis ya, jaringan yang mati akan dihancurkan oleh enzim-enzim dari lisosom, mikroorganisme, dan jaringan yang mencair. Selanjutnya ada algor mortis ya, perubahan suhu tubuh menjadi dingin sesuai dengan suhu lingkungan ya. Tubuh yang telah mati tadi memerlukan waktu 24 jam hingga 48 jam untuk menjadi dingin karena metabolismenya itu terhenti ya. Dan ini puncaknya itu adalah selama 48 jam dan kemudian menghilang selama 3 sampai 4 hari. Selanjutnya ada livor mortis di sini ya, perubahan warna kulit biru jadi kehitam-hitaman ya karena sirkulasi darah sudah tidak berjalan lagi sehingga terjadi pelepasan HB mulai dari anggota badan tubuh pasien pada keadaan terlentang gitu ya. Terus lebam mayat ini terjadi sesaat setelah meninggal ya mulai 15 sampai 39 menit setelah meninggal. Nah, ini pengkajian tanda sakaratul maut dan, kematian ya dari tanda klinisnya, hilangnya tonus otot, relaksasi otot wajah tadi berkurang ya, terus ada kesulitan berbicara, menelan, ada perubahan aktivitas gastrointestinal, melemahnya tanda kehidupan ya seperti tadi dingin, nadi lambat, tekanan darah rendah, dan melemahnya sensasi mata kabur ya tadi ya, dan penurunan tingkat kesadaran. Ini mendekati kematian, di sini ada dilatasi pupil, tidak mampu bergerak, refleksnya hilang, nadi naik ya, ada respirasi stroke dan tekanan darah menjadi turun. Asuhan apa sih yang diperlukan pada pasien yang menjelang ajal ataupun sakaratul maut ataupun kematian? Yang pertama yang pasti adalah memberikan dukungan dan mengembalikan kontrol diri pasien ya dengan mengatur
ruangan yang nyaman, membatasi pengunjung, dan membantu aktivitas, lalu membantu pasien mengatasi kesepian, depresi, dan takut ya. Lalu membantu mempertahankan rasa aman, percaya diri, harga diri, terus membantu pasien ya mempertahankan harapan yang dimiliki, terus membantu pasien menerima kenyataan, memenuhi kebutuhan fisiologi, dan memfasilitasi kegiatan spiritual. Ini alur jenazah ya dalam posisi anatomis ya, eee, jadi ini asuhan setelah kematian ya, singkirkan pakaian alat tenun yang kotor, lepaskan semua alat kedokteran, bersihkan tubuh ya. Ini kalau masih pada dipasang alat ya teman-teman ya, kalau di rumah sakit ya. Lalu atur tangan sesuai dengan agama kepercayaan, tutup kelopak mata, ketupkan rahang dan mulut atau mulut ya, jadi ditali ya. Tutup dengan kapas atau kain tipis. Catat bila benda memiliki catatan semua benda milik pasien ya, dan berikan kepada keluarganya. Beri kartu atau tanda pengenal, bungkus jenazah dengan kain panjang. Nah ini yang pertama ya, lanjutannya ya, dengarkan ekspresi keluarga ya, beri kesempatan, eee, bersama jenazah ya, siapkan ruangan khusus, eee untuk mengungkapkan rasa berduka ya, terus bantu keluarga, membuat keputusan apa yang perlu dilakukan pada jenazah dan beri dukungan jika terjadi disfungsi berduka. Nah, mungkin cukupkan ya dari Ibu ya, ini ada quotes ya teman-teman ya, orang yang paling nah siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau menjawab yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Nah, orang tersebut itulah yang paling cerdas ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang cerdas ya. Amin ya robbal alamin. Ya, eh, ini mungkin secara Islam ya, mungkin di agama yang lain pun ada ya quotes-nya ya. Kita tutup mungkin ya teman-teman. Ini sumber gambarnya ya. Banyak ya sebenarnya di setiap gambar di bagian bawahnya biasanya Ibu cantumkan linknya ya di situ ya, link gambarnya dari mananya. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, baik itu terkait materi yang tadi di awal ya, dari konsep psikososial, lalu ada seksualitas, tadi ya ada spiritual, lalu ada konsep penyakit terminal ya, dan apa namanya teh, menjelang ajal ya. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya ya secara kematerian boleh silahkan dituliskan di kolom chat di bagian bawah ya. Akan secepatnya akan Ibu respon ya setelah Ibu baca, eee, nanti akan dikomentari oleh Ibu secara langsung. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube saya, tadi ya materi perkuliahan ini, dari awal hingga akhir. Ya mudah-mudahan kita semua dapatkan manfaatnya dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, ya. Mungkin akhir kata kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, eee, pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang membuka channel YouTube saya, ya. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya, jadi, eee bantu Ibu ya dengan cara subscribe video, YouTube Ibu ya, agar Ibu semakin semangat membuat konten pembelajaran yang lain ya, untuk semua mahasiswa keperawatan ya se-Indonesia. Terima kasih atas dukungan support teman-teman ya yang sudah, subscribe channel saya, terima kasih, yang belum segera ya, karena gratis. Gitu mungkin ya, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
untuk kita semua, ya.